Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin-kemarin itu pas gue bikin video versus yang Motorola Edge 60 Fusion versus Galaxy A56 dan juga versus Xiaomi 14T, nggak sedikit yang komen dari teman-teman katanya ini tuh terlalu jomplang bang performanya sama si Xiaomi 14T dan mending cari lawan yang setara. Aneh sih sebenarnya, padahal gue di awal video itu udah ngomong dan gue udah disclaimer karena dua handphone lawannya si Motorola ini adalah handphone yang lagi ada di rumah, seadanya di rumah, dan hitungannya handphone nganggur juga, jadi biar ada konten. Tapi ya wis, aman. Sekarang nih bisa gue aduin lagi, soalnya Motorola udah ngeluarin handphone terbarunya lagi kemarin. Ini dia, Motorola Edge 60 Pro. Hai semua, gua Wasa. Kali ini balik lagi, yang mau gua aduin sama si Motorola Edge 60 Pro ini adalah Xiaomi 14T yang masih aja nganggur di rumah. Dan buat lawan satunya lagi, nih gua sebenarnya juga masih ada Samsung Galaxy S24 FE yang emang sengaja belum gua jual-jual sampai sekarang. Soalnya nungguin kali aja ada penerusnya S25 FE kali ya, kedepannya gue juga masih belum tahu. Kita mulai dari bahas harganya dulu nih. Perbandingannya kayak biasa. Kalau dari gua ngelihatnya sisi harganya ini adalah awal-awal saat harga resmi launching mereka datang ke Indonesia. Motorola Edge 60 Pro ini yang 12GB, 256GB, harga SRP-nya adalah 7.699.000 dan ada harga coretnya jadi 7.399.000. Ya, bilang aja 7,4 juta. Sedangkan Samsung S24 atau S24 FE ini saat pertama launching itu yang 8GB, 256GB adalah 10.999.000. Tapi waktu itu ada promo double up storage ya, jadi harga belinya yang 128GB itu dapat yang 256GB ini, yakni 10 juta kurang 1.000. Tapi sekarang kalau gua ngeliat-liat di webnya Samsung resminya itu harganya 8.999.000 sih, jadi 9 juta lah. Sedangkan Xiaomi 14T awalnya ini adalah 6,5 juta kurang 1.000. Dan di web resminya sekarang udah harga coret juga jadi 5,8 juta kurang 1.000 atau 5.799. Oke, dari sisi harga dulu jelas Xiaomi ngasih harga yang oke. Dari dulu emang kayak gitulah. Paling murahnya Xiaomi, yang harga sedangnya itu adalah Motorola ini, dan yang paling mahalnya tetap Samsung yang menjadi juara. Lanjut ke paket penjualan yang Samsung udahlah bye. Kita sama-sama udah paham, cuma dapat handphone, kabel, dan SIM card ejector aja. Tapi kalau Motorola Edge 60 Pro ini agak nanggung, soalnya sama kayak yang 60 Fusion kemarin. Nggak dikasih anti gores bawaan. Jadi kalau teman-teman ngebeli handphone ini, jajan sekalian anti goresnya duluan ya. Saran dari gue yang hydrogel aja, nggak usah yang tempered glass, susah masangnya nanti. Tapi kita tuh dapat kepala chargeran yang 90 watt dan juga kartu perdana XL nih, lumayan jadinya. Terus dapat juga casing flex hard case sama kayak yang 60 Fusion kemarin. Suka gue nih sama casing bawaannya si Motorola. Sedangkan kalau yang Xiaomi 14T ini udah paling lengkap, dapat semua-muanya. Enak, langsung bisa dipakai habis kita jajan handphonenya. Oke, sekarang kita lanjut ngomongin soal desain. Kalau yang ini preferensi masing-masing. Tapi kalau gue pribadi, gue masih sama pendapat gue kayak video versus sebelumnya. Gue lebih suka ngeliat dan pegang desainnya si Motorola ini. Kelihatan mereka tuh kayak mencoba diferensiasi sendiri dengan layar lengkung di keempat sisinya yang bikin handphone ini tuh beda sendiri di antara gempuran handphone flat yang sekelasnya. Yang jelas-jelas menurut gue terinspirasi sama Apple. Layar flat, belakang flat, frame-nya juga rata. Saat digenggam tuh berasa compact aja ini si Motorola dan mantap karena materialnya juga. Alih-alih yang lawannya yang Samsung ini pakai kaca dan frame metal, Xiaomi-nya pakai polikarbonat, Motorola diferensiasi lagi memilih pakai material dengan tekstur nilon biar makin beda lagi daripada yang lain di bagian back cover-nya. Sebenarnya di satu sisi bagus menurut gua. Termasuk kalau lagi main game juga ini handphone nggak terasa panas. Tapi dari sisi lain kayak
Kayaknya tuh material gini agak lebih nggak awet sih, terutama buat teman-teman yang tangannya gampang keringetan. Makanya saran dari gua, better hardcase bawaannya dipakai aja terus. Apalagi dikasihnya juga dengan warna yang senada. Intinya balik lagi, kalau buat gue pribadi secara desain gua masih megang Motorola. Xiaomi kayak B aja, sedangkan Samsung kalau urusan desain dia dari seri yang paling bawah sampai atas itu ya mirip-mirip semua. Main aman sebenarnya kalau Samsung dengan identitasnya sendiri. Makanya kalau buat gue pribadi sebenarnya juga agak bosen ngelihatnya. Sekarang kita bahas ke performance. Motorola Edge 60 Pro ini pakai chipsetnya MediaTek Dimensity 8350 Extreme. Skor Antutu 10-nya hampir 1,4 juta. Buat yang Samsung S24 FE ini chipsetnya Exynos 2400, skor Antutunya 1.700.000-an. Dan Xiaomi 14T, chipset MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Skor Antutunya hampir nyentuh 1,3 juta. Buat skornya jelas terlihat kalau Samsung yang paling tinggi, tapi bukan berarti yang lain kalau lagi main game itu kayak kencengan Samsung doang. Enggak, in real test gitu ya, gue main Wuthering Waves sama MLBB juga aman-aman aja semuanya. Karena kan bisa dibilang kelasan 3 handphone ini kenanya tuh adalah mid-range kenceng. Dan lagian buat gue seperti biasa, handphone kalau skor Antutunya udah di atas 1 juta lebih, itu udah aman, nan jaya, dan nyaman juga buat segala multitasking skenario pemakaian sehari-hari. Tapi kalau ngomongin suhu panas, Motorola bisa dibilang kayak tadi gue bilang ya, paling adem. Soalnya back covernya materialnya yang dari nilon, nggak gampang menghantarkan panas. Jadi tangan kita tuh masih aman walau dipakai main game lama. Tetap sih ya, tapi lebih enak dipakein casing bawaannya aja. Lanjut gue tes lagi skor Geekbench 6-nya si Motorola single core-nya ini dapat 1379 poin dan multicore-nya 4462 poin. Xiaomi single core-nya 1373 poin, ya mirip-mirip kayak si Motorola. Tapi dia multicore-nya 4317 poin. Dan Samsung single core-nya paling tinggi juga 2070 poin dan multicore-nya tinggi juga 6874 poin. Nah, Samsung di sini ya lebih unggul lah pokoknya dalam skor-skoran hasil benchmark. Nah, lanjut buat fitur game mode-nya, ini Motorola juga bahkan bisa memperlihatkan FPS-nya berapa tanpa tambahan pakai aplikasi pihak ketiga. Buat Xiaomi juga ada gaming turbonya seperti ini. Dan Samsung juga ada, tapi namanya Game Booster. Cuma agak ribet, mesti pindah ke setting kayak gini, pindah ke jendela yang lain kalau mau ngubah performance profilnya. Jadi nggak bisa in-game kayak kedua lawannya ini. Sekarang kita bahas ke bagian layar. Main game ketiganya kayak tadi gue bilang aman ya. Cuma kalau ngomongin layar, secara spek Samsung resolusinya itu paling bawah karena cuma Full HD Plus aja. Sedangkan Xiaomi sama Motorola sama-sama resolusinya di 1,5K. Masih lebih tinggi lah jelas ketimbang Samsung. Terus kalau teman-teman juga nyari handphone yang layarnya tuh lebih aman, gua rasa justru ada di Motorola nih secara durability. Teman-teman jangan khawatir dia layar lengkung gampang pecah ya, enggak. Soalnya layar Motorola ini tuh pakai POLED yang terkenal lentur, jadi nggak gampang rusak kalau misalkan amit-amit handphonenya juga jatuh. Dan juga build quality-nya ini tuh udah lolos sertifikasi military grade. Artinya handphone ini tuh udah dites lewat berbagai skenario ekstrim sama mereka, kayak jatuh, getaran, suhu tinggi, sampai kelembapan. Jadi aman banget buat teman-teman yang aktif ataupun suka aktivitas outdoor ngebawa Motorola ini. Ketiga handphonenya ini panelnya pokoknya semuanya tuh AMOLED, nggak ada yang IPS. Terus kalau ngomongin terang layarnya, Motorola secara spek juga lebih unggul. Soalnya di atas kertas tingkatan nits-nya dia paling tinggi sendiri, yakni 4500. Xiaomi 4000 nits dan Samsung justru di urutan terakhir, cuma 1900 nits aja peaknya. Terus ya, kalau ngomongin layar, si Motorola Edge 60 Pro ini juga udah Pantone validated. Ini tuh penting buat teman-teman yang peduli sama akurasi warna. Entah itu konsumsi konten, edit foto, atau sekedar scrolling sosmed biar mata lebih nyaman. Soalnya validasi dari Pantone ini tuh berarti warna yang ditampilin di layar itu akurat banget sesuai standar profesional. Jadi bukan cuma vibrant, tapi juga realistik.
Terus buat speakernya gue bisa bilang rata aja ya, soalnya ketiganya ini stereo atas bawah. Buat nonton juga enak-enak aja, ketiga handphonenya ini ya no komplain. Cuma Motorola lebih unggul karena dia mendukung Dolby Atmos. Sekarang kita lanjut ke bagian baterai. Paling besar baterainya jelas Motorola Edge 60 Pro ini karena ngebawa 6000 mAh. Gue ngetes screen time-nya pakai PC Mark, Motorola sanggup sampai 9 jam 48 menit aja. Terus buat ngecasnya cuma makan waktu 57 menit dari 3% sampai full. Nggak nyampe sejam loh. Termasuk cepet ini karena baterainya 6000. Soalnya dapat kepala charger juga kapasitasnya paling gede di antara ketiganya, yakni 90 watt. Terus masih soal baterai, ini Motorola juga dapat global ranking 1 di DxOMark baterai test. Baik dalam hal daya tahan durability-nya, kecepatan ngecasnya dalam menit-menit tertentu, dan yang lain-lain. Pokoknya kalau udah ada pihak yang ngetes sampai sedalam ini mah, ya udahlah percaya aja lah ya guys ya. Lanjut ke Xiaomi 14T, ukuran baterainya 5000 mAh dengan pengecasan bawaannya ini 67 watt chargernya yang makan waktu 1 jam 8 menit. Buat benchmark screen time-nya Xiaomi sampai 11 jaman. Terus buat yang Samsung Galaxy S24 FE ini kapasitasnya seperti biasa paling kecil yakni 4700 mAh dan dengan pencasan maksimal juga yang paling pelan sendiri 25 watt. Dari 3% sampai full makan waktu 1 jam 19 menit. Pokoknya ya masih lebih lama lah ketimbang Motorola dan juga Xiaomi. Nah buat benchmark screen time-nya S24 FE ini bisa sampai 14 jaman. Agak aneh ya sebenarnya, baterainya paling kecil malah baterainya paling awet. Ya ini soalnya emang ngaruh ke softwarenya juga sih. Mumpung bahas software, kita bahas masuk ke softwarenya. Karena ya Motorola ini juga baru datang, jadi Androidnya sudah Android 15 dari bawaan lahir. Sedangkan Xiaomi dan Samsung ini pas awal datang ke Indonesia, dia tuh dari Android 14. Dan keduanya sekarang sih udah update jadi Android 15. Motorola ngejamin update Android selama 3 tahun, berarti bisa nyampe Android 18. Xiaomi ngasih update-nya sampai 4 tahun ke depan, yang berarti sama-sama juga sampai Android 18 ya berarti. By the way, soal MIUI ya kayak biasa ya dalam pemakaian jangan kaget kalau misalkan nanti suka muncul banyak bug dan juga iklan-iklan yang tak terduga. Sedangkan kayak biasa Samsung itu yang paling lama yakni bisa sampai 7 tahun yang berarti bisa sampai Android 21. Itu pun kalau namanya masih Android 21 ya. Terus buat fitur AI pastinya ada semuanya dan kayaknya kepanjangan sih kalau dijabarin satu-satu. Intinya, ini kita ngomongin yang Motorola dulu. Ini aplikasi Moto AI bawaan dari Motorola Edge 60 Pro ini tampilan itu cukup simpel dan jelas fiturnya. Di bagian paling atas kalau kita masuk ini tuh ada yang namanya Image Studio. Nah, lewat fitur ini kita bisa bikin gambar stiker, wallpaper, sampai avatar digital langsung dari Moto AI-nya. Jadi buat teman-teman yang suka custom tampilan handphone atau konten visual, ini lumayan banget buat dicoba-coba. Turun ke bawah ada playlist studio. Terus di bawahnya lagi juga ada productivity kayak take notes, remember this, ask for search, dan juga update me. Terus ada juga AI yang namanya This on That, sejenis mirroring handphone ke smart TV ataupun ke laptop bisa. Tinggal panggil AI-nya aja dan kasih komen dan bisa seperti ini jadinya langsung muncul di PC kita. Mirroring my phone to my computer. Great! Your Motorola Edge 60 Pro is now mirroring on your laptop. Terus ada lagi yang cukup gue suka dari Moto AI ini adalah Next Move Prediction. Jadi dia tuh bisa nebak kebiasaan-kebiasaan kita, misalkan kayak tiap pagi tuh kita nyetel Spotify, buka Maps, terus Gmail. Nah nanti shortcut aplikasi itu bakal langsung nongol tanpa harus kita cari-cari lagi. Sedangkan kalau ngomongin Xiaomi ini sebenarnya fitur AI-nya yang paling biasa sih, standar lah. Dan kalau Samsung ini juga banyak sebenarnya. Ada ya intelligent AI-nya, terus ada juga Portrait Studio,
Terus ada juga Magic Eraser yang kayak gitu-gitulah. Pokoknya apa ya, bisa dibilang ya wajar sih, soalnya juga kalau Samsung kan emang paling jagoan kalau ngomongin soal software, dia biasanya tuh duluan. Tapi ya ujung-ujungnya dalam pemakaian sehari-hari yang biasanya dilakukan oleh para user Android dimanapun, kalau menurut gue pribadi yang paling sering dipakai itu cuma kayak ngedit-ngedit di bagian galerinya, iya nggak sih? Jadi kayak AI Erase itu udah wajib banget ada. Tapi kalau ngomongin soal dedicated AI, menurut gue pribadi yang paling enak itu justru adanya di Motorola. Soalnya dia tuh punya dedicated button di bagian kiri atas sini buat teman-teman kalau mau manggil Moto AI-nya, atau di tap 2 kali bagian belakangnya ini juga bisa. Sisanya kayak Gemini sama Circle Twisters bawaan standar Android dan Google ya ada juga di ketiga handphone ini. Oh iya, hampir lupa. Motorola juga unggul di fitur IP-IP-an ya. Soalnya yang lain kan kayak Xiaomi dan Samsung cuma sampai IP68. Sedangkan Motorola bisa sampai IP69. Lebih ready kalau misalkan mau dibawa cebur-ceburan ataupun kesemprot sama water jet. Cuma balik lagi, tetap aja sih menurut gue, ngapain sih handphone kayak gini dicebur-ceburin? Sayang cuy. Mahal loh kenanya ini tuh handphone semuanya. Tiga-tiga juga mahal ya. Sekarang kita lanjut aja ke bagian kamera. Nah, Motorola Edge 60 Pro ini ngebawa lensa utama 50 megapiksel, ada OIS-nya, ultra wide-nya juga 50 megapiksel yang juga bisa sebagai lensa makro, dan lensa telefoto 10 megapiksel, 3 kali optical zoom, dan ada OIS-nya. Ini bisa sampai 50 kali digital zoom. Buat lensa selfie-nya juga 50 megapiksel. Terus kalau Xiaomi 14T ngebawa setup lensanya yang utama itu 50 megapiksel, ada OIS-nya juga, ultra wide-nya 12 megapiksel, terus lensa telefotonya 50 megapiksel 2 kali optical zoom, serta lensa selfie-nya 32 megapiksel. Terus kalau yang Samsung S24 FE ini setup lensanya yang utama 50 megapiksel juga, dan ada OIS-nya juga, ultra wide-nya 12 megapiksel, terus telefotonya 8 megapiksel, 3 kali optical zoom, ada OIS-nya juga, serta lensa selfie 10 megapiksel. Harga yang paling mahal, tapi paling pelit resolusinya. Cuma tetap ya guys, jangan ngelihat kamera itu bagus ataupun jelek dari besaran resolusinya aja. Nih, kita bisa sama-sama lihat sendiri hasilnya, dan sebenarnya kalau ngomongin warna-warna natural, itu kadang ada di ketiganya sih, di satu sikon tertentu. Ya balik lagi gimana waktu kita nge-shoot objek yang ada, serta angle-nya, serta pencahayaannya, itu tergantung banget. Intinya ketiganya sama-sama bagus, tinggal kalian suka yang mana. Tapi ya kalau gue pribadi, gue lebih suka yang eye pleasing sebenarnya, alias yang gampang udah tinggal jadi dan siap posting di sosmed layaknya orang-orang zaman sekarang. Males ngedit-ngedit, nambahin filter tuh males. Motorola punya tone warna yang lebih hidup gitu ya, dalam tanda kutip. Warna yang dihasilkan lebih keluar karena saturasinya juga naik, tapi tetap nggak lebay. Makanya kemarin juga gue tuh sempet nanyain ke teman-teman gue yang jadi objek foto ini, mayoritas tuh pas gue jajarin 3, langsung pada suka sama hasil kameranya Motorola Edge 60 Pro ini. Nah, lanjut ke perekaman video. Motorola Edge 60 Pro ini supportnya maksimal di 4K 30 fps aja, baik kamera depan maupun kamera belakangnya. Mungkin buat semua orang ini kelihatannya belum semaksimal Xiaomi 14T yang udah tembus sampai 4K 60 fps, atau bahkan S24 FE yang bisa sampai 8K. Agak overkill sebenarnya. Tapi menurut gue ini bukan soal kemampuan hardware-nya sih. Karena chipsetnya sendiri si Motorola ini jelas udah sanggup kok. Kayak ini lebih ke arah optimalisasi software aja. Apalagi Motorola Edge 60 Pro ini masih fresh banget, baru launching kemarin-kemarin. Jadi besar kemungkinan kedepannya bakal ada update yang mungkin bisa nge-unlock potensi perekaman video lebih tinggi lagi dari yang ada saat ini.
Lagi bagus sih putra kan. Ajarin. Oke, contoh video kamera depannya 1080p 60 fps. Ini kita coba yang Motorola Edge 60 Pro. Nah, kalau di bawah jalan dan kayak begini, wah muka gue gelap ya. Tapi langitnya kelihatan dengan jelas. Di bawah jalan kaki biasa, satu tangan aja. Gitu, kita putar sini. Muter lagi begini. Dah. Bagus atau tidak silakan dinilai sendiri. Oke, kalau yang ini Xiaomi 14T 1080p 60 fps. Kayak begini, di bawah tangan satu juga. Oh, langitnya nggak kelihatan tapi mukanya terang kalau yang Xiaomi. Dan di bawah jalan satu tangan kayak begini hasilnya. Ya, satu tangan aja dipegangnya. Coba muter biasa ini. Lanjut. Oke, yang ini Samsung S24 FE 1080p 60 fps juga. Pegang tangan satu dan ini ya. Gimana di bawah jalan juga menurut teman-teman? Bagus atau tidak silakan dinilai sendiri. Putar lagi di sini, terus putar juga begini. Oke, lanjut. Buat perekaman videonya, ketiganya ini udah cukup stabil karena sama-sama dibekalin sama OIS dan dibantu sama ACE-nya juga. Tapi kalau dilihat lebih detail, menurut mata gue sih ini ngelihatnya hasil video dari Motorola kelihatan lebih smooth ya.
Soalnya tuh ada tambahan fitur Moto AI Stabilization yang pakai kecerdasan buatan bikin tingkat stabilisasinya sesuai gerakan. Jadi pas kita ngerekam sambil jalan ataupun juga gerak cepat, videonya tetap stabil tanpa kelihatan goyang-goyang. Buat foto-foto malam juga ketiganya bisa diandelin karena ya balik lagi ada OIS-nya ngebantu. Apalagi buat yang Motorola sama Samsung di lensa telefotonya, mereka juga punya OIS. Nah, gimana? Sisanya teman-teman bisa tentuin sendirilah seleranya lebih suka yang mana dari ton-ton warna ketiga brand HP ini. Oke, kesimpulan dari gua, jadi dari ketiga handphone ini masing-masing balik lagi ya punya kelebihan dan kekurangan juga. Kalau teman-teman nyari harga yang paling murah, jelas Xiaomi 14T jadi pilihan yang menarik. Fiturnya tuh lengkap di paket penjualan, performanya juga kenceng, tapi ya balik lagi, MIUI kadang suka ngasih surprise, mulai dari bug sampai iklan yang nongol di tempat yang nggak perlu. Nah, kalau Samsung S24 FE ini mah udah jelas banget, kuat di software dan juga performa ya dari data-data yang tadi udah gua tes, tapi ya itu dia harganya yang paling mahal sendiri. Kalau gue rasa sih segmentasinya S24 FE ini sebenarnya udah beda sendiri sih. Worth it ya. Kalau teman-teman emang loyal sama ekosistemnya Samsung dan butuh update jangka panjang. Pastiin aja 2 atau bahkan 3 tahun teman-teman tuh nggak gatel buat ganti handphone terbaru nantinya. Ingat loh, 7 tahun loh guys, 7 tahun baiknya kalian baru ganti handphonenya. Sanggup nggak nahan godaan handphone-handphone terbaru? Makanya yang menarik ini kalau menurut gua ya secara wise-nya gua justru ada di Motorola Edge 60 Pro ini. Harganya ada di tengah-tengah. Fiturnya juga ya lengkap. Terus desainnya beda sendiri. Performa ya kencang juga buat harian. Baterainya paling gede sendiri. Fast charging juga paling cepat sendiri. Dan yang paling penting, hasil kameranya tuh enak dilihat langsung tanpa perlu diedit-edit lagi. Buat teman-teman yang sosmed banget orangnya, yang pengen cepet posting dan gercep, ini jadi poin yang penting banget. So, buat teman-teman yang nyari handphone dengan value yang balance, nggak terlalu mahal tapi juga nggak asal murah, Motorola S60 Pro ini menurut gua bisa dibilang pilihan yang paling bijak. Apalagi kalau dipikir-pikir di harga segitu ya, kita tuh udah dapat pengalaman yang mirip atau deket sama flagship tanpa harus nguras kantong lebih dalam. Agak panjang videonya, cuma ya beginilah namanya juga ngeversusin 3 ya. Seru soalnya kalau Motorola diversusin. Gimana menurut teman-teman? Coba tulis di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng. Gua harap sih teman-teman nonton ya dari awal sampai akhir tanpa di stop-stop gitu. Jadi bisa tahu intisari dari video versus ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.